Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini Bunda akan jelaskan tentang stoikiometri. Pada bab stoikiometri ada beberapa hal yang mau kita bahas. Yang pertama, massa atom relatif (AR), massa molekuler relatif atau MR, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan yang terakhir adalah konsep mol atau hitungan kimia. Mari kita bahas satu persatu. Pada pertemuan hari ini, Bunda akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan massa atom relatif, massa molekuler relatif, dan persamaan reaksi. Kita perhatikan analogi berikut. Jika sebuah pisang bermassa 10 gram kemudian digoreng, apakah setelah digoreng pisang akan bermassa 10 gram juga? Tentunya tidak. Massa pisang akan bertambah karena di situ ketika digoreng bertambah dengan tepung. Mungkin saja akan berubah menjadi 100 gram. Mengapa demikian? Akan kita bahas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Okelah. Jadi pokok bahasan kita ini ada 3 untuk pertemuan hari ini. AR, MR, dan persamaan reaksi. Apakah yang dimaksud dengan massa atom relatif? Massa atom relatif adalah perbandingan relatif massa atom unsur tertentu terhadap massa atom unsur lainnya. Pembanding atom yang kita gunakan di sini adalah karbon 12. Jadi massa atom relatif ini dibandingkan dengan massa atom C12. Satuan massa atom disebut dengan SMA, satuan massa atom. 1 SMA itu sebanding dengan 1 kali massa atom C12. Itulah definisi dari massa atom relatif, merupakan perbandingan relatif massa atom suatu unsur dengan massa atom unsur tertentu. Di sini yang kita gunakan pembanding adalah karbon 12. Untuk atom X, misalnya ada atom X, maka cara menghitung ARX, massa atom X itu sama dengan massa rata-rata 1 atom X. Jadi massa rata-rata 1 atom X dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12. Jadi untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur X, ini kita analogikan ARX, massa atom X. Maka mencarinya massa rata-rata 1 atom X dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12. Misalnya yang mau kita hitung adalah massa rata-rata 1 atom Fe. Jika RFV 56 SMA dan massa 1 atom C12 adalah nih massa 1 atom C12 2 kali 10 pangkat min 23. Tentukanlah massa 1 atom besi dan 10 atom besi. Kita cari dulu massa 1 atom besi dulu. Baru kita akan cari yang 10 atom besi. Kita cari dulu yang 1. Massa rata-rata 1 atom besi. Ini rumusnya kita tahu tadi kan. Ini dari sini. Kalau ARFV sudah diketahui, 1 atom C12 sudah diketahui, maka menghitung massa rata-rata 1 atom Fe adalah ARFV dikali 1/12 kali massa 1 atom C. Ini rumusnya ya. Massa rata-rata 1 atom Fe adalah 56, kan ARFV 56. Kali 1/12 kali massa 1 atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23. Nih, maka didapatkan massa
1 atom Fe adalah 9,3 kali 10 pangkat min 23 gram. Kalau 10 Fe tinggal mengalihkan 10. 10 kali 9,3 kali 10 pangkat min 23 gram. Kalau menghitung massa rata-rata satu atom suatu unsur, inilah rumusnya. Nah, bagaimana sekarang mencari massa molekul relatifnya? Nah, massa molekul relatif itu juga sama merupakan massa rata-rata dari molekul. Dan massa molekul relatif bisa dihitung dengan menjumlahkan dari AR unsur-unsur penyusunnya. Nah, misalnya ini adalah senyawa atau molekul H2C24. Berapakah MR dari H2C24? Makanya cara mencarinya ini disusun oleh atom H, atom C, atom O. H jumlahnya 2 di sini. 2 kali ARH. Kan hanya 2. Ditambah 2 kali ARC. Ditambah 2 kali ARC. Ditambah, ini 4 ya. 4 kali ARO. Nah, cara menghitung berapa MR dari H2C24. Jadi menghitungnya ini dikalikan dengan koefisiennya di sini. 2 kali ARH ditambah 2 kali ARC ditambah 4 kali ARO. Tuh, untuk menghitung massa molekul relatif. Misalnya, tentukan MR dari suatu molekul senyawa H2SO4 jika yang ditanya adalah H2SO4. Jika diketahui hanya adalah 1, ARS adalah 16, ARO adalah 6. ARS adalah S di sini ARS adalah 32, O adalah 16. Mari Ibu ganti. Sini ARS adalah 32, bukan 16. Mari kita hitung ya. 32, Maka berapakah MR dari H2SO4? Nah, perhatikan. H2SO4 hanya ada 2. 2 kali ARH ditambah S-nya ada 1. 1 kali ARS ditambah O-nya ada 4. 4 kali ARO. Di sini sudah ada semua. ARH adalah 1, jadi ganti 1. S diganti 32, O diganti 16. Nah, maka 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Maka H2SO4 adalah MR-nya 98. Ini bagaimana menghitung dari MR suatu senyawa dengan menjumlahkan AR atom-atom penyusunnya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan suatu reaksi kimia. Di situ ada lambang, ada rumus, serta ada tanda untuk menunjukkan terjadinya reaksi. Ini adalah rumus kimianya C2H6. Ini menunjukkan wujudnya gas. Ini tambah artinya bereaksi dengan oksigen berwujud gas. Ini menghasilkan. Tanda panah ke kanan artinya menghasilkan. Yang dihasilkan adalah CO2 juga dalam wujud gas. Tambah H2O. L itu artinya liquid. Nah, ya. Ini G gas, gas dan liquid. Tambah artinya bereaksi dengan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, yang berada di sebelah kiri tanda panah ini disebut dengan reaktan atau zat yang bereaksi. Yang berada di sebelah kanan disebut dengan hasil reaksi atau produk. Oke. Reaktan ini hasil reaksi. Nah, ini aja dengan tanda menghasilkan. Nah, dalam persamaan reaksi, ini tadi kan belum setara ya. Dalam persamaan reaksi,
jumlah atom-atomnya ini harus sama, yang berada di sebelah kiri dan berada sebelah kanan harus kita samakan atau disetarakan agar terjadi ini berlangsung. Ini kan belum sama. Jumlah atom kanan, jakanya, belum sama dengan jakirnya, jumlah atom kirinya. Maka bagaimana supaya sama? Maka akan kita lakukan langkah-langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, langkah-langkah tadi yang pertama, tetapkan koefisien. Perhatikan. Kemudian setarakan koefisiennya. Jika dia ada pecahan, kita jadikan bilangan bulat. Kemudian masukkan angka yang dihasilkan pada persamaan reaksi. Mari kita lihat percontoh dari menyetarakan persamaan reaksi. Tadi nih ya, C2H6 wujud gas tambah O2 wujud gas menghasilkan CO2 wujud gas dan H2O wujud gas. Nah, di sini angka yang berada di depan rumus kimia ini disebut dengan koefisien. Ini jumlah atomnya belum sama. Jumlah atom yang kanan dengan kiri belum sama. Artinya belum setara. Coba perhatikan. Di kanan C-nya di sini 1. Di kiri C-nya ada 2. Maka belum sama. Begitu juga dengan H-nya. H-nya di kanan ada 2. Di kiri ada 6. Jadi belum sama. O-nya di sebelah kanan 2 ditambah 1 ada 3. Di sebelah kiri cuma ada 2. Makanya kita akan samakan. Apa yang kita lakukan? Jika persamaan sederhana seperti ini, kita perhatikan yang kita lihat dulu adalah karbonnya C. Jangan O, jangan H dulu. Yang kita lihat adalah karbonnya. Di sini karbonnya 1, di sini ada 2. Maka nanti di sini diberi koefisien 2 di sini. Nah, ini C. C-nya diberi koefisien 2. Sekarang C-nya sama dengan 2. Di kanan ada 2, di kiri juga ada 2. Udah sama. C-nya sama, di kiri 2, di kanan 2. Selanjutnya yang kita samakan apa? Hanya. Ini hanya ya. Hanya di kanan 2, di kiri ada 6. Perhatikan. Nah, bagaimana supaya 2 jadi ke 6? Dikali dengan 3. Ini diberi koefisien 3. Nah, akibatnya karena diberi koefisien 3, 3 kali 2, 6. Ini juga 6. Sudah sama. Terakhir kita samakan O-nya. Nah, O di sebelah kanan 2 kali 2 ada 4 tambah 3 ada 7. Di sebelah kiri hanya ada 2. Yang lebih banyak sebelah kanan kan 7. Bagaimana supaya 2 ini sama dengan 7? Maka kita kalikan dengan 7 per 2. Kita kalikan dengan 7 per 2. Nih 7 per 2 sekarang sama. C-nya 2 di kiri, di kanan juga 2. O-nya di sini 7. Di sisi kanan juga 7, hanya 6. Namun dalam persamaan reaksi, kita hindari adanya bilangan pecahan seperti ini. Agar bilangan pecahan ini sederhana, maka semua harus dikali dengan 2. Kali 2 semua, yang 1 kali 2 di sini. 7 per 2 kali 2. 2 kali 2, di sini 3 kali 2. Agar tidak menghasilkan bilangan pecahan. Hasilnya seperti apa? Nah, perhatikan ini tadi. Ini jadinya. Setelah dikalikan dengan 2, di 2 C2H6, 7O2, 4 CO2, dan 6 H2O. Sekarang semuanya sudah setara. Jaka sudah sama dengan Jakir. Jumlah atom kanannya berapa C-nya? 4. Di kiri juga 4. Hanya ada 12. Di kanan juga ada 12. 6 kali 2 ada 12. O-nya ada berapa? 2 kali 4, 8. 8 ditambah 6, 14. Di sini juga 2 kali 4, 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi sekarang sudah setara. Itulah cara menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya persamaannya rumit seperti ini? Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Kita gunakan cara aljabar, panjang tapi mudah. Bagaimana caranya? Kita mulai diberi huruf di depan nih. Koefisiennya diibaratkan dengan huruf.
Ini A, ini B, kemudian ini C, ini juga ini D, dan ini adalah E. Jadi ada koefisien A, B, C, D, E karena ada 5 zat. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada A, B, C, D, dan E. Kita misalkan saja koefisiennya ada A, B, C, D, dan E. Langkah selanjutnya di sini kan kita lihat yang N ini. A ini N-nya saja kita lihat. N-nya di sini jumlahnya adalah A ya kan? Atom N. N adalah jumlahnya A. Di kanan N jumlahnya C, ya kan? Artinya untuk N, A itu sama dengan C. Sebelum dan sesudah reaksi. A sama untuk N ya, atom N dulu ya. Kita lihat M adalah A, di sini C, maka A sama dengan C. Selanjutnya setelah atom H yang kita hitung, maka atom O, perhatikan O. Di sini O ada 3 kali A, ada 3A di kiri. Di kanan ada C, ada E, nah kan? Jadi atom O itu 3A sama dengan C ditambah E. 3A sama dengan C ditambah E. Ya kan? Atau 3A sama dengan 3A sama dengan C ditambah E. Nah, sekarang C tadi kita ganti dengan A. Nah, C di sini sama kan? C sama dengan A kan? Jadi sini 3A sama dengan A ditambah E. Sekarang 3A masukkan sebelah kiri A. 3A dikurang A. E-nya sama dengan 2A. E-nya sama dengan 2A. Sorry, ini bukan pangkat A, 2A. E-nya sama dengan 2A. Kita perhatikan lagi. Untuk atom S atau H dulu di sini boleh. Lihat H-nya. H-nya di sini ada A ditambah 2B. Yang sebelah kanan sama dengan 2E. Jadi di sini H adalah sama dengan A ditambah 2B. Sebelah kanan sama dengan 2E. Nah, ya kan? Sekarang kita perhatikan. A ditambah 2B sama dengan 2E. 2B, B-nya tadi kan udah tahu. B, E sama dengan 2A ya kan? Jadi E-nya kita ganti. Yang E sini. 2 kali 2A. Jadi ini 4A. Jadi 4A. Jadi 2B sama dengan 3A. Nah, karena di sini tadi matematiknya A ditambah 2B sama dengan 2E. E-nya diganti dengan 2A. Sehingga di sini 4A, ya kan? 4A sama dengan 4A di sebelah kanan, di kiri ada 1, maka tinggal 3A. 3A sama dengan 2B. Maka B-nya sama dengan 3/2A. Ininya E-nya 2A. Ini 2A bukan pangkat ya. B-nya sama dengan 3/2A. N sudah, O sudah, H sudah. Tinggal S. Kita lihat yang S. Nah, S di sini B, di sini D. Maka S sama dengan B sama dengan D. Nah, B berapa? 3/2A. D berapa? 3/2A. Karena tadi B sama D sama dengan 3/2A. Nah, maka tadi kan A di sini, B-nya tadi 3/2A. C-nya tadi, B-nya tadi 3/2A. D-nya juga 3/2A. E-nya sama dengan 2A. Kita lihat sekarang tinggal C-nya nah. Sorry. Nah, dah. Jadi A, ini A biarkan dalam bentuk A. Kemudian tadi yang B tadi, B sama dengan 3/2A. D 3/2A. E sama dengan 2A. Sementara yang C tadi, C sama dengan A. Nih, ini A juga nih.
A, 3/2A, 3/2A, 2A. Dibagi A semuanya. Semua dibagi A ya. Semuanya dibagi dengan A. A bagi A 1. B tadi 3/2A. Bagi A 3/2. C sama dengan 1. D 3/2. E sama dengan 2. Nah, maka akan dihasilkan senyawa. Tadi kan dibagi A semuanya. Nah, setelah dibagi A, nah ini bagi A tadi kan, kalikan dengan 2. Kenapa kalikan 2? Karena tadi ini ada 3/2. Ini 3/2, ini 3/2. Kali 2 semuanya, maka hasilnya 2HNO3, 3H2S, 2NO, 3S dan 4H2O. Kita buktikan, udah setara belum? Jaka di kanan, jumlah atom kanan, N-nya ada 2, di kiri juga 2. O-nya di sini ada 2 tambah 4, 6. Di sini juga 3 kali 2, 6. Hanya ada 6 di sini juga. Hanya ada 6 tambah 2, 8. Di sini ada 8. S-nya ada 3. Nih 3. 3. Jadi angka 2 ini punya H, punya N, dan punya O. Jadi koefisien di depan ini punya H, punya N, dan punya O. Ini juga yang 3 ini. H-nya ini ada 6, S-nya ada 3. Yang 2 ini punya N juga punya O. 3S ini 4 ini punya H dan punya O. Nah, itulah cara. Nah, kita perhatikan bagaimana menyelesaikan persamaan rasi ini. C3H8 tambah O2 jadi CO2 tambah H2O. Ini sederhana. Ini adalah yang sederhana semuanya. Bisa Anda coba nanti di rumah ya. Ini sederhana, tidak perlu menggunakan aljabar. Demikian penjelasan dari Bunda. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.